Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dikisahkan Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang yang mengadukan kesulitan hidupnya. Yang pertama, orang tersebut mengadukan tentang kesulitan hidupnya, yaitu dia sudah bekerja keras, tetapi belum juga dikaruniai kekayaan. Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, beristighfarlah. Lalu orang yang pertama ini pulang ke rumah. Kemudian ada yang kedua mengadukan tentang sakit yang dialaminya. Sudah sakit lama, berbagai upaya telah dilakukan, tetapi belum juga menemui obat untuk mengobati penyakitnya. Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, beristighfarlah. Maka orang yang kedua pun pulang. Kemudian yang ketiga datang mengadukan belum punya keturunan. Berbagai usaha dan cara telah dilakukan, ikhtiar telah dilakukan, tetapi belum juga punya keturunan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, suruh beristighfar. Kemudian yang ketiga pun pulang. Kemudian muridnya mendengar dan bertanya kepada Hasan Al-Basri, mengapa 3 orang yang datang dengan mengadukan permasalahan yang berbeda-beda, tetapi selalu jawabannya sama, beristighfar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nuh ayat 10-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maknanya adalah beristighfarlah kepada Tuhanmu karena Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midroro. Kemudian Dia akan menurunkan hujan dari langit dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Kemudian akan menambahkan amwal, harta, banin, anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin, dan akan menjadikan kebun-kebun, anhar, dan sungai-sungai. Setelah mendengar ayat tadi, kita dapat disimpulkan bahwa istighfar ini adalah solusi berbagai macam persoalan. Maka banyak-banyaklah kita membaca istighfar setiap hari, karena banyaknya hajat yang kita perlukan dalam hidup ini.
Di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana illa ajalim musamma." Beristighfarlah, kemudian bertobat, maka Allah akan memberi nikmat dengan kenikmatan yang baik sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi, selain kita beristighfar yang di surat Nuh tadi disampaikan, di surat ini ada sambungannya, yaitu untuk bertobat. Jadi bukan cuma lisan kita beristighfar tapi tidak bertobat, karena ayatnya tsumma tubu ilaih, kemudian kamu bertobat, niscaya akan diberikan kehidupan yang baik, kenikmatan yang baik hingga batas waktu yang ditentukan. Maka kalau kita ingin menikmati kehidupan ini, segeralah beristighfar dan bertobat. Jangan menunggu kesusahan. Dalam arti Allah turunkan musibah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Tapi dengan istighfar, maka akan tercegah dari semua itu. Karena sudah beristighfar, pembersihan dosanya sudah melalui istighfar dan taubat itu. Jadi Allah itu sebenarnya menginginkan manusia menghadap Allah sudah tidak ada dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya menurunkan musibah untuk menghapus dosa-dosa itu. Tapi insya Allah dengan beristighfar, segera bertobat, kita tidak akan melalui cobaan-cobaan itu. Penghapusan dosa, penyucian dosa melalui ujian itu lebih berat. Lebih enak kita beristighfar dan bertobat, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat gitu. Bahkan lebih senangnya Allah daripada seorang musafir membawa dagangannya, membawa perlengkapan hidupnya, menaiki onta di gurun pasir, membawa air, membawa makanan, membawa obat-obatan. Kemudian onta itu hilang. Mau kemana? Kalau ontanya hilang di padang pasir, itu alamat kematian. Kemudian si musafir ini menemukan kembali unta itu. Alangkah bahagianya si musafir ini, karena bisa menyambung hidupnya yang mungkin ditunggu keluarganya tercinta di rumah. Nah, Allah akan lebih bahagia dari itu semua. Saking baiknya Allah itu lebih bahagia bagi orang-orang yang bertobat dari musafir tersebut. Bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap kita. Kenapa kita malah mendurhakainya? Kenapa kita malah menghindarinya? Mengapa kita meninggalkannya? Allah mencintai Anda, tapi Anda masih lalai. Mau sampai kapan lagi lalai? Mau musibah apa yang menimpa Anda supaya Anda sadar? Dengan cara apa lagi Allah mengingatkan Anda kalau musibah saja sudah tidak memberikan dampak, tidak memberikan suatu pelajaran untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.